Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kita kembali ke PJJ ya. Karena Omikron meningkat, bersabar semoga kembali PTM 100%. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan ke bagian bab 4, yaitu bagian C, mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai wujud kebangkitan nasional. Tujuan pembelajarannya pada hari ini yaitu setelah kalian mengikuti pembelajaran, mampu menjelaskan bagaimana cara mewujudkan persatuan Indonesia. Yang kedua, mampu menyebutkan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Yang ketiga, mendeskripsikan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Nah, 3 hal ini yang harus kalian pahami pada kesempatan pembelajaran kali ini. Simak ya materi berikut ini pada bab 4 bagian C tentang materi yang sekarang itu bagaimana kita mewujudkan ya persatuan dan kesatuan sehingga menjadi kebanggaan sebagai wujud kebangkitan nasional. Nah, bagaimana caranya? 1. Mewujudkan persatuan Indonesia. Kata persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Arti kata kesatuan adalah hasil perkumpulan yang telah menjadi satu. Jadi utuh, itu arti dari kata kesatuan, hasil perkumpulan yang telah menjadi satu. Nah, persatuan dan kesatuan adalah bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi suatu kebulatan yang utuh dan serasi. Itu dalam mewujudkan persatuan Indonesia. Jadi persatuan dan kesatuan merupakan wujud dari kebulatan yang utuh dan serasi. Nah, tidak bisa dipisahkan. Tahapan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 1. Karena ada perasaan senasib. Perasaan senasib muncul karena adanya keterikatan kesamaan tempat tinggal, aturan kesamaan dalam menghadapi masalah, merasakan penderitaan akibat penjajahan. Kesamaan inilah yang akhirnya mendorong muncul rasa ingin mengusir penjajah dari negeri tercinta ini. Yang kedua, kebangkitan nasional. Kegagalan perjuangan sebelumnya menyadarkan bangsa Indonesia untuk mulai merintis persatuan dan kesatuan dengan sistem modern yang dipelopori Budi Utomo. Yang ketiga, Sumpah Pemuda. Nah, lebih diikrarkan lagi oleh pemuda dalam Kongres Pemuda kedua di Jakarta, yaitu dalam Sumpah Pemuda. Jadi lebih yakin lagi. Yang keempat, adanya proklamasi kemerdekaan. Nah, perjuangan bangsa Indonesia ini tidak mudah ya untuk mencapai suatu kemerdekaan. Persatuan dan kesatuan, akhirnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Nilai yang bisa diambilnya yaitu keberanian dan kejujuran, menjunjung tinggi martabat ya. Nah, itu yang dapat diambil dari nilai kemerdekaan. Yang kedua, ada nilai-nilai kebangsaan. Dalam nilai-nilai kebangsaan, Indonesia sebagai bangsa besar harus menjaga, memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan demi tetap tegak dan utuhnya negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini kita harus cerdas ya. Nilai-nilai kebangsaan yang dapat dikembangkan dalam mewujudkan persatuan Indonesia yaitu yang pertama, nilai religius. Sikap perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleransi terhadap agama yang lain. Yang kedua, nilai jujur, perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya, baik dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Yang C-nya nilai toleransi, sikap tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, sikap. Yang D-nya nilai disiplin, perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan yang berlaku. E, nilai mandiri, sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung kepada orang lain dalam menyelesaikan tugas. Mampu berdiri sendiri di kaki sendiri. Nah, itu mandiri ya. Yang F, nilai demokrasi, menilai sama dengan orang lain dalam berpikir, bertindak, dan bersikap, mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
Nilai rasa ingin tahu, selalu ingin tahu dan lebih dalam mempelajari sesuatu. Nilai semangat kebangsaan, yaitu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Nilai cinta tanah air, yaitu nilai rasa kepedulian terhadap cinta tanah air. Nilai-nilai kebangsaan tersebut melandasi segala kegiatan pemerintahan negara, baik dalam mengelola pemerintahan negara maupun dalam membangun hubungan di negara-negara lain. Dan nilai-nilai inilah yang menjadi etika bagi penyelenggaraan negara di Indonesia. Sehingga Indonesia terkenal dengan budaya timurnya. Orang Indonesia ramah-ramah, sehingga Indonesia mampu menarik orang lain pengen masuk ke Indonesia. Yang ketiga, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bentuk negara yang terdiri atas banyak wilayah atau kepulauan yang tersebar dengan keanekaragaman adat, suku, budaya, dan keyakinan yang memiliki tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Selanjutnya, apa sih keunggulan NKRI? 1. Memiliki keanekaragaman. 2. Dalam pengembangan wilayah kita memiliki konsep wawasan Nusantara. 3. Semangat Sumpah Pemuda. Yang keempat, memiliki keramah tamahan dan tata krama sehingga membuat bangsa lain ingin datang. Letak wilayah Indonesia yang strategis adanya di posisi silang. Modal utama untuk tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia adalah persatuan dan kesatuan di antara bangsa Indonesia. Persatuan sebagai bangsa tidak akan kuat apabila kita tidak memiliki kebanggaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Jadi harus menghargai ya terhadap bangsa kita sendiri. Jadi kesimpulannya, bangsa Indonesia adalah sekelompok masyarakat yang bersatu atau dipersatukan karena adanya persamaan sejarah, senasib di masa lampau, serta memiliki cita-cita maupun tujuan yang sama untuk kehidupan di masa yang akan datang. Mewujudkan persatuan dan kesatuan merupakan kebanggaan nasional. Nah, demikian untuk materi hari ini anak-anak. Selanjutnya silakan kerjakan evaluasinya. Yang pertama, jelaskan bagaimana cara mewujudkan persatuan Indonesia. Yang kedua, sebutkan nilai-nilai kebanggaan Indonesia. Yang ketiga, deskripsikan menurut kamu apa yang menjadi kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Silahkan dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita kembali lagi ke PTM 100% dan kita bisa kembali bertatap muka di sekolah. Selalu berdoa untuk kesehatan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.